Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai linearitas. Jadi, secara sederhana, linearitas itu adalah perbandingan antara konsentrasi dengan respon atau signal atau absorbansi. Terserah ya mau nyebutnya bagaimana. Kalau di kromatografi rata-rata kita sebutnya sebagai absorbansi. Atau bisa juga menggunakan peak height. Tergantung dari metode analisa yang kita gunakan. Secara umum rumus linearitas itu adalah Y sama dengan AX plus B, di mana Y itu adalah absorbansi, kemudian X itu adalah konsentrasi, sementara A itu adalah slope. Slope itu adalah kemiringan, jadi kemiringan dari kurva linearitasnya. Jadi seberapa miringnya A inilah yang menentukan. Kemudian B adalah intercept. Intercept itu adalah garis potong di mana konsentrasinya itu 0, berapa respon yang atau absorbansi yang didapatkan. Makanya di sini sebagai penambah atau pengurang. Jadi sangat jarang kita dapatkan Y sama dengan AX seperti itu. Kalau bisa dapat seperti itu pasti akan cukup bagus ya. Sehingga nanti biasanya R-nya juga akan tinggi. Nah, ini garis potongnya inilah berapa absorbansinya ketika konsentrasinya 0 inilah yang akan menentukan intercept-nya. Namun beberapa alat atau beberapa metode itu tidak menggunakan linearitas, tapi ada yang menggunakan kurva polinomial. Kalau kurva polinomial itu rumusnya seperti ini, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Contohnya, jika kita menggunakan densitometer scanner, misalnya kita melakukan uji glukosamin, itu kita kurvanya bukan kurva linear tapi kurva polinomial. Kurva polinomial ini, kalau kurva linear kan kita dapatkan lurus seperti ini. Kalau kurva polinomial ini bisa jadi tidak lurus, bisa jadi agak melengkung seperti ini, atau bahkan agak berbentuk huruf S seperti ini. Nah, itu tergantung dari metode analisis yang kita gunakan. Terus kapan sih kita menentukan kita menggunakan absorbansi atau menggunakan peak height? Itu tergantung dari metode analisis yang kita pakai. Karena ketika dilakukan validasi menggunakan area atau peak height itu, dia akan mencari yang mana yang paling tepat atau paling bagus, yang menghasilkan kurva linearitas yang paling bagus. Sehingga dia sudah memilih di metode analisanya menggunakan peak height atau menggunakan area. Sebenarnya keduanya apakah bisa digunakan? Bisa, tentu saja bisa. Tergantung dari mana yang lebih bagus, biasanya divalidasi sudah dipilih. Jadi ketika kita melakukan menggunakan metode itu di laboratorium kita, ketika kita verifikasi atau pengujian sehari-hari, ya acuan kita dari hasil dari metode yang sudah baku itu, karena dia sebelumnya sudah dilakukan validasi terlebih dahulu. Nah, kenapa sih kuantitasi itu atau kuantitatif, jadi kurva itu kita bisa melihat hanya dari absorbansinya terus kita dapat konsentrasinya. Nah, setelah kita dapat seperti ini, kemudian kita mengukur absorbansi dari sampel kita, misalnya di sini, maka di sini kita akan tarik garis lurus. Nah, di potongan inilah makanya konsentrasinya akan seperti ini. Nah, kurva baku itu hanya digunakan di rentang ini. Kalau misalnya sampel kita absorbansinya di atas dari yang paling tinggi di kurva baku kita, maka kita harus lakukan pengenceran. Tidak boleh kita langsung hitung, tidak boleh. Atau kurva bakunya yang kita tambahi itu tidak boleh juga. Yang boleh kita lakukan adalah
terhadap sampelnya. Kita boleh lakukan pengenceran. Kalau dia di bawah dari yang kecil, paling kecil, maka kita lakukan preparasi dari awal. Nimbangnya misalnya kita tambahkan sehingga nanti akan masuk ke ring ini. Beberapa sampel mungkin kita bisa lihat di ingredientnya atau komposisinya, kita bisa hitung secara teoritis sehingga kita nimbangnya bisa tepat. Tapi beberapa sampel itu tidak mencantumkan kadarnya di komposisi atau ingredientnya, sehingga kita biasanya mengikuti dulu di metode analisa, kemudian baru kita naikkan penimbangannya atau kita turunkan atau kita encerkan hasilnya seperti itu. Jadi itu ya sedikit mengenai kurva linearitas dan kurva polinomial tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.